Samatkan kepala, pegangkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah, dan kami rasakan kebaikan Engkau yang sedemikian rupa. Dan pagi yang cerah sebelum kami latihan senai, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat. Kami juga rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami, lembutkan hati kami, dan berikan kemampuan kami untuk mengerti firman Allah dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat pertama sampai ayat 36. Saya bagi dalam dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 18, besok dari ayat 19 sampai 36. Matius pasal 23 ayat pertama sampai 18, 19 sampai 36 besok. Yesus mengancam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, kata Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutlah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya maksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan juga yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat berdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu yang kamu semua adalah saudara. Dan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu rintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang penuh. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu melalui lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Setelah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Yang menguduskan emas itu bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Puji Tuhan, satu ketika Yesus berkata pada orang banyak dan pada murid-muridnya, bagaimana keadaan, sikap, tingkah laku orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Ajarannya baik, tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada murid-murid. Katakan ayat 3. Sebab itu turutlah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada.
Tetapi janganlah kamu tipe perbuatan mereka, karena mereka tidak mengajarkan tetapi tidak melakukan. Kita mendengar ajaran itu baik dari orang Farisi, ya, dikatakan ahli Taurat, orang yang ngerti, katakanlah orang yang ngerti firman Tuhan, ya, orang-orang Farisi, dan mereka yang mengajar bagian luar biasa, ya, pelajaran yang baik. Tetapi mereka tidak justru yang utama dan sekarang itulah mempraktekkannya. Justru Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Allah, bukannya pendengar yang terhormat yang melakukan itu yang menyenangkan hati kita. Tuhan mau kita bukan jadi ahli Taurat, hanya belajar dipenuhi otak kita. Kita pandai berdebat, tetapi Tuhan mau melakukan atau mempraktekkan firman Allah itu yang utama. Ya, apa yang kita belajar, kita lakukan firman Allah yang baik. Untuk melakukan firman Allah yang baik, jangan lupa juga kita lakukan sesuai dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak. Ya, kehendak Bapa atau kehendak Roh Kudus yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan, bukan keinginan kita atau maunya kita, tapi maunya Roh Kudus. Sehingga ajaran itu benar-benar menjadi daging dari kita, dan kita mau belajar apa yang Tuhan. Contoh yang paling baik itulah Yesus. Ya, contoh yang paling baik itulah Yesus. Contoh yang paling sempurna Yesus. Kita ikuti karakter Yesus sehingga hidup kita ini menjadi dekat, menjadi terang. Maka Tuhan katakan, akulah terang dunia. Selama kita belum mengikuti Yesus, kita belum disebut terang dunia. Tapi setelah kita memenuhi firman itu memenuhi hidup kita, dan kita mempraktikkan, dan kita disebut kamulah terang dunia. Maka dikatakan bukan terang dunia, dikatakan lebih jauh juga, kita ada suratan Kristus yang dapat dibaca. Sehingga orang bisa lihat Kristus mulai dari kita. Benar Bapa di surga, Engkau merindukan kami pelaku-pelaku firman Allah, bukan pendengar-pendengar yang terhormat. Kami melakukan firman Allah dengan baik, apa yang Kau ajarkan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan melakukan semua itu melakukan menyenangkan hati Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Lebih pada Tuhan, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berjuang dari setempat, berikan kesehatan yang ringan. Oh Tuhan, biar kami sebagai negara Indonesia mau divaksin dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Dan kami bersyukur yang meninggal semakin habis berkurang, bahkan yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang bersembuh semakin banyak. Dan terima kasih Bapak di surga, ya pandemi berubah dari endemi. Terima kasih Bapak di surga, dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.